Oh, apalagi ya, iklannya besar, cash flow-nya juga mandet, profitnya kecil, waktunya habis, kesehatan terganggu, mentalnya juga terganggu. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini kita bicara konsep ya. Ini definisi saya aja, definisi saya tadi udah googling, ini baku nggak sih definisinya, apakah secara umum orang memakai definisi ini? Kata AI sih enggak, kata AI sih enggak, ini definisi saya aja. Jadi ada profit sama benefit. Profit dan benefit kalau kita lihat di kamus sama-sama keuntungan. Tapi saya mendefinisikan ada yang namanya profit, ada yang namanya benefit. Profit itu uang dan benefit itu bisa waktu, bisa kesehatan, bisa mental atau apapun yang menguntungkan buat kita dan bentuknya mungkin bukan uang. Kalau barang gimana? Oh, kalau barang sama aja itu kan bentuk uang ya sebetulnya. Jadi kalau barang bisa dibilang profit juga. Apalagi kalau di pembukuan pajak, kelebihan inventory itu disebutnya untung. Tapi bukan bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Itu sama-sama aset ya. Kalau di neraca itu dia sama-sama current asset. Alias ya ya kayak uang, ada value-nya ya, ada value-nya. Oke. Ini saya mau bahas lebih dalam. Kenapa? Karena hati-hati teman-teman, kalau profitnya kecil, waktunya habis, kesehatan juga terganggu, mental juga terganggu. Waduh, ada sesuatu yang salah dengan bisnis Anda. Karena buat apa sih? Udah waktunya habis, nggak bisa menghabiskan waktu sama yang apa ya, yang Anda cintai, misalkan bersama pasangan, bersama anak, terus profitnya juga kecil. Wah, ada sesuatu, ada yang salah dengan bisnis Anda. Ada yang salah, bukan berarti Anda gagal, enggak ya. Karena yang namanya bisnis pasti ada merintisnya dulu. Dan ini fase wajar dimana kalau Anda pertama ngerintis, profitnya kecil, waktu habis, kesehatannya terganggu, mentality juga terganggu dan segala macam. Nah, kalau saya dibilang newbie bisnis juga enggak ya. Saya full time sih baru tahun 2016 baru full time. Terus sebenarnya saya dari kecil udah jualan, udah bisnis ya. Nah, kalau saya sekarang menimang-nimang antara profit dan benefit. Sekarang saya lebih memilih khususnya di jualan online ya. Profit agak kecil nggak apa-apa. Profit agak kecil ya. Atau kecil banget nggak juga lah. Agak kecil nggak apa-apa. Tapi saya punya waktu menghabiskan misalkan dengan keluarga tiba-tiba ini kejadian nih, anak saya tiba-tiba libur, ada pengumuman dari sekolah H-1 libur. Oh, saya bisa tuh. Yuk kita main kemana? Ke taman kota atau hiking atau apa? Main, saya bisa. Karena waktu saya fleksibel. Bukan waktu saya free, tapi fleksibel. Tapi saya harus tebus. Tebus itu dengan nanti di tengah malamnya atau malamnya saya bekerja. Bekerja untuk ya untuk bisnis saya. Artinya waktu saya fleksibel. Itu benefit buat saya. Terus kesehatan. Kesehatan kalau teman-teman ternyata ngurusin omset, ngurusin profit, ngurusin iklan, ngurusin ROAS, mengganggu kesehatan Anda. Oh, berarti wah ada sesuatu yang salah nih. Dan yang terakhir mentalitinya. Ini yang saya alami ya, yang saya alami kalau saya udah mulai misalkan diajak ngobrol sama anak ya, anak saya masih kecil lah dan saya ya kata parenting ya, kata parenting nanti Anda akan menyesal kalau misalkan anak Anda sudah nggak mau ajak ngobrol Anda. Oh, itu nempel banget di otak saya. Nah, kalau Anda punya anak nih, kayak saya punya anak dan ya dianugerahkan anak, dititipkan anak dan ketika anak Anda ngajak ngobrol ke Anda dan Anda sudah tidak fokus, itu saya menganggap diri saya sudah kena mental. Saya malah mikirin bisnis saja, sedangkan anak saya cerita tentang apa kayak tentang di sekolahnya, tentang apa saya gitu-gitu doang. Itu saya anggapnya saya udah kena mental. Karena saya akan menyesal nanti ketika anak saya sudah besar, udah nggak mau ngobrol lagi sama saya akan menyesal dan nggak akan bisa balik waktu. Emangnya ada time machine yang enggak ya? Jadi menurut saya itu mental udah terganggu dan tiap orang beda-beda masalah mentalitinya, masalah ya kewarasannya seperti apa. Nah, kalau saya sekarang menimang betul antara profit dan benefit. Oke, saya mengejar profit besar, tapi waktu saya habis, kesehatan saya terganggu, mental saya terganggu, saya udah mikir-mikir. Jadi yang paling enak tentu uangnya besar, waktunya ada, kesehatan juga terjaga, masih bisa olahraga, tidur cukup, makan juga teratur, terus mental juga terjaga, ya itu tentu paling enak. Cuman saya lihat sih, saya rasa mayoritas pebisnis, apalagi yang belum gede-gede amat bisnisnya pasti juggling di antara profit dan benefit. Gimana? Kalau Anda gimana? Lebih
lebih suka ngejar profit sebesar, profit besar, benefitnya tidak ada yang tadi ya, benefit versi saya, atau sebaliknya, atau gimana? Yang gawat, nah yang gawat, udah gila-gilaan, paketnya banyak, oh apalagi ya, iklannya besar, cash flow-nya juga mandet, profitnya kecil, waktunya habis, kesehatan terganggu, mentalnya juga terganggu. Ini yang gawat. Coba berkaca ke diri sendiri, jangan-jangan teman-teman, jangan sampai Anda tergolong yang tadi saya sebutkan. Dan saya sudah melihat beberapa kasus penjual online yang seperti itu. Itu menurut saya nggak sehat untuk jangka panjang. Oke, itu aja video ini. Tapi balik lagi ya, kalau baru merintis nggak apa-apa. Is okay, baru merintis nggak apa-apa. Tapi kalau udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan masih seperti itu, hati-hati. Hati-hati betul. Oke, thank you teman-teman. Ini cuma konsep aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.